Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwa Silpani akan mengulas edisi minggu ini. Kodiklat Angkatan Darat melaksanakan upacara bendera mingguan rutin bertempat di lapangan upacara Kodiklat Angkatan Darat. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan hikmat penuh disiplin dan semangat pengabdian, diikuti oleh seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat baik militer maupun PNS. Upacara dipimpin oleh Inspektur Upacara Kolonel Armed Lobis Muhammad Hasbi SI PMSI dengan Komandan Upacara Mayor CPL Fadil Arifin. Dalam rangkaian upacara, pengucapan nilai-nilai dasar keprajuritan dilaksanakan oleh Sertu Arya Prayogi selaku pengucap Sabta Marga, Sertu Deva Aditya sebagai pengucap Sumpah Prajurit, serta Serda Deni sebagai pengucap 8 wajib TNI. Pelaksanaan upacara bendera mingguan ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan tradisi dan disiplin prajurit, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, memelihara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriot di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh personel semakin termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan profesional, loyal, dan penuh tanggung jawab guna mendukung keberhasilan tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat dalam membina dan menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Masih di hari yang sama, Komandan Poltekad Brigjen TNI Dr. Triadi Murwanto SEMM memimpin langsung acara pelepasan organik militer dan PNS Purna Tugas yang berlangsung di Aula Poltekad. Acara ini digelar sebagai bentuk penghormatan resmi satuan kepada personel yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan dedikasi tinggi. Personel yang memasuki masa purna tugas kali ini adalah Letkol CPL, HAR, Sugeng Haryanto, SPDST dan PNS Wito Andi M. Dan Poltekad menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam atas loyalitas serta kontribusi besar yang telah diberikan kedua personel selama bertugas demi kemajuan Politeknik Angkatan Darat. Meski telah resmi mengakhiri masa dinas, diharapkan pengalaman dan nilai-nilai kejuangan yang dimiliki para purna tugas dapat terus bermanfaat bagi lingkungan masyarakat di masa depan. Beralih ke berita selanjutnya. Politeknik Angkatan Darat menerima kunjungan edukatif dari siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara Kampus Malang dalam rangka meninjau serta mengenal lebih dekat berbagai inovasi dan teknologi yang dikembangkan di lingkungan Poltekad. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para siswa mengenai penerapan teknologi, penelitian, dan inovasi di bidang pertahanan, sekaligus memperkenalkan Poltekad sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang berperan dalam mendukung kemajuan teknologi TNI Angkatan Darat. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan penjelasan langsung terkait berbagai produk inovasi, sarana laboratorium, serta fasilitas pendukung pendidikan yang dimiliki Poltekad. Selama kunjungan berlangsung, para siswa tanpa antusias mengikuti pemaparan dan peninjauan langsung terhadap hasil karya inovatif mahasiswa dan dosen Poltekad. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan minat dan motivasi generasi muda dalam bidang teknologi, rekayasa, serta pengembangan alutsista dan sistem pendukung pertahanan. Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi positif antara lembaga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam rangka mencetak sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Poltekad terus berkomitmen untuk membuka ruang edukasi dan berbagi pengetahuan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka pembinaan jasmani serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran personel, Kodiklatat melaksanakan kegiatan lari sejauh 5 km bertempat di sekitar lingkungan Makodiklatat. Kegiatan diawali dengan melaksanakan pemanasan bersama guna mencegah terjadinya cedera, kemudian melaksanakan lari di sekitar lingkungan Makodiklatat. Kegiatan lari ini diikuti oleh seluruh personel Makodiklatat dengan penuh rasa semangat kegembiraan sebagai wujud komitmen dalam menjaga kesiapan fisik guna mendukung pelaksanaan tugas pokok. Melalui pelaksanaan lari 5 km ini, diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani, memperkuat soliditas dan kebersamaan antar personel serta membentuk prajurit dan PNS Kodiklatat yang sehat, tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Masih di hari yang sama, Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan memberikan pembekalan materi operasi perlawanan wilayah Matra Darat dalam kegiatan standarisasi tenaga pendidik Sesko TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kelas Geraha Widya Adibrata, Sesko TNI. Kegiatan standarisasi tenaga pendidik ini diikuti oleh 69 peserta yang terdiri dari para dosen dan perwira penuntun Sesko TNI, sebagai bagian dari upaya menyamakan persepsi, meningkatkan kualitas serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Sesko TNI. Dalam pengarahannya, Komandan Kodiklatat menegaskan bahwa pertahanan wilayah merupakan bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen kekuatan bangsa serta tidak terbatas pada satu kecabangan tertentu. Hal tersebut selaras dengan dinamika perang modern dan kebijakan pertahanan nasional yang menuntut kesiapan serta sinergi lintas matra dan komponen pertahanan. Melalui pembekalan dari Komandan Kodiklatat ini, diharapkan para tenaga pendidik Sesko TNI semakin memiliki kesamaan pola pikir dan pemahaman strategis, sehingga mampu mentransformasikan materi pembelajaran secara optimal dalam mencetak perwira TNI yang unggul, berwawasan kebangsaan serta siap mendukung sistem pertahanan negara.
Beralih ke berita selanjutnya. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan SMA Taruna Nusantara Malang. Acara peresmian ini turut dimeriahkan dengan pameran teknologi dari Politeknik Angkatan Darat yang menampilkan berbagai alat peraga dan hasil riset unggulan. Dalam pameran tersebut, Poltekad memperkenalkan sejumlah produk inovasi tepat guna, di antaranya kandang ayam otomatis, mesin pelet, mesin pirolisis, serta kompor oli bekas. Kehadiran berbagai teknologi ini membuktikan dedikasi Poltekad dalam menciptakan solusi praktis untuk mendukung kemandirian pangan dan energi nasional bagi masyarakat. Masih di hari yang sama, Komandan Politeknik Angkatan Darat dan Poltekad, Brigjen TNI Dr. Triadi Murwanto, SEMM meresmikan fasilitas tempat cuci pakaian, laundry, bagi mahasiswa Diploma 4 Poltekad. Fasilitas baru ini berlokasi strategis di area rumah susun mahasiswa D4 Poltekad. Dalam sambutannya, Komandan Politeknik Angkatan Darat menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan bentuk nyata perhatian lembaga terhadap kesejahteraan dan kenyamanan para mahasiswa selama menjalani masa pendidikan. Dengan adanya fasilitas ini, Poltekad terus berkomitmen untuk memperbarui sarana dan prasarana pendidikan guna mencetak SDM TNI Angkatan Darat yang unggul dan profesional. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan yang diwakili Wadan Kodiklatat Maijen TNI Windiatno menghadiri acara serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis TNI Angkatan Darat, antara lain Pangdam 12 Tanjung Pura, dan Pus Penerbat dan Kadis Jarahad yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa bertempat di Aula Jenderal Besar AH Nasution Mabesat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSC. Dalam amanat tertulisnya yang dibacakan, Wakasat menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja satuan. Kepemimpinan bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan kemampuan untuk memberi arah, membentuk karakter satuan serta menghadirkan solusi atas setiap tantangan yang dihadapi. Kehadiran Wadan Kodiklatat dalam acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pembinaan organisasi, sekaligus memastikan bahwa proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat selaras dengan kebutuhan pembinaan prajurit guna mewujudkan organisasi yang semakin adaptif, profesional dan siap menjawab berbagai tantangan tugas ke depan. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yuda Sakti.